Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri. Saya dari kelas 6B sore. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya-upaya Guru Bahasa Indonesia SMPN 7 Dompu dalam Pembelajaran Daring. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peranan guru menjadi kunci bagi berfungsinya suatu sekolah. Tugas pokok dan fungsi guru memang cukup kompleks, melebihi kompleksnya tugas pokok dan fungsi para manajer lainnya. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Di musim pandemik seperti ini, guru selalu memantau situasi siswa. Dengan bekerja sama antara guru dan wali murid dengan menggunakan jaringan internet seperti halnya handphone, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugasnya, perkembangan mereka, sehingga dengan tercapainya itu, siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif selama musim pandemi. Banyak sekali upaya-upaya dalam mendidik siswa. Guru juga idealnya tidak dapat memaksa agar siswa menjadi ini ataupun menjadi itu. Siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya masing-masing. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang dapat kita simpulkan sebagai berikut, yaitu bagaimana upaya-upaya guru bahasa Indonesia SMPN 7 Dompu dalam pembelajaran daring. Terus yang ketiga itu tujuannya, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia SMPN 7 Dompu dalam pembelajaran daring. Kita masuk ke bab 2, yaitu kerangka teori. Yang pertama itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Yang kedua, pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka melalui platform yang telah tersedia. Yang ketiga itu pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pembelajaran daring bahasa Indonesia menggunakan pendekatan berbasis tugas pada pembelajaran ini. Yang A, pratugas, yaitu dimulai dengan pengenalan topik yang akan dipelajari hari itu, disertai contoh untuk dipahami, serta memberikan instruksi yang jelas kepada siswa terkait tugas yang harus mereka lakukan. Yang kedua, tugas, yaitu siswa diberi kesempatan mencari sumber belajar sendiri dengan mengamati link pidato dari beberapa tokoh atau artis sesuai dengan ketertarikan mereka. Yang D, yang keempat itu materi yang diajarkan guru bahasa Indonesia. Yang pertama dengan kunjungan rumah. Dalam kunjungan rumah, guru bahasa Indonesia memberikan materi teks pidato pada siswa, menjelaskan agar siswa dapat dengan mudah mengerti tugas yang diberikan. Yang kedua, shift-shiftan. Ini terjadi di sekolah. Setiap siswa ada yang datang jam 7 pagi dan akan ada yang datang jam 12 siang. Biasanya akan ada sedikit perbedaan materi yang disampaikan oleh guru. Misalnya yang jam 7 pagi biasanya akan dijelaskan materi tentang teks negosiasi, dan yang jam 12 akan dijelaskan teks puisi. Yang C, kunjungan atau tempat berkumpul di satu titik, misalnya di rumah teman ataupun di pantai.
Di sini guru tidak memberikan materi kepada siswa, akan tetapi guru akan memberikan tugas dengan bantuan alat atau benda yang ada di sekitar mereka. Yang lanjut ke bab 3 yaitu metode dan teknik penelitian. Yang pertama itu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Dengan metode deskriptif kuantitatif, maka penelitian berusaha menyajikan data-data dengan mendeskripsikan kenyataan-kenyataan dan fenomena-fenomena yang ditentukan di sekolah ataupun di tempat-tempat yang telah ditentukan atau di rumah teman yang berhubungan dengan upaya-upaya guru SMPN 7 Dompu dalam pembelajaran daring. Data tersebut selanjutnya data tersebut diolah berdasarkan prinsip statistik. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terjadi di SMPN 7 Dompu, terletak di Jalan Dorobata di Kelurahan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bisa juga dilakukan di rumah ataupun di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh guru tersebut. Yang ketiga itu waktu penelitian. Waktu penelitian di sini saya gunakan selama 3 minggu dalam semester genap 2020-2021. Nah, yang keempat, jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan. Dikatakan penelitian lapangan karena peneliti turun langsung ke lapangan, yakni di SMPN 7 Dompu maupun di rumah-rumah teman yang telah ditentukan untuk belajar daring. Yang kelima itu populasi penelitian. Populasi penelitian ini saya ambil adalah keseluruhan siswa SMPN 7 Dompu kelas 8 yang berjumlah 81 siswa yang tersebar dalam 4 kelas dengan rincian sebagai berikut. Ada tabel populasi siswa SMPN 7. Nah, yang nomor 1 sampai 4 kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C, kelas 8D. Jumlah siswanya yang laki-laki kelas 8A ada 5 orang, kalau kelas yang perempuan ada 11 orang. Terus jumlahnya ada 16 orang. Yang kelas B yang laki-laki ada 13 orang, sedangkan perempuan ada 10 orang. Jadinya jumlahnya 23 orang. Terus yang kelas C yang laki-laki ada 12 orang dan yang perempuan ada 9 orang. Jadi jumlahnya 21. Sama dengan yang kelas D, jumlahnya 21 siswa. Yang laki-laki 14 orang dan yang perempuan 7 orang. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 81 siswa. Yang ketujuh, sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi, yakni sebanyak 81 responden atau siswa. Penentuan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel ini yaitu menggunakan teknik total sampling. Jumlah sampel dibawa secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada. Hal ini didasari dengan pendapatan Ari Kutolo 2002-112 yang menyatakan bahwa jika jumlah subjek penelitian lebih dari 100, maka yang menjadi subjek penelitian diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih dari populasi. Akan tetapi jika jumlah subjek penelitian kurang dari 100, maka populasi akan menjadi sampel dalam penelitian. Yang ke-8 itu instrumen penelitian. Untuk mengumpulkan data, instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah adalah upaya-upaya guru dalam pembelajaran daring. Siswa mengembangkan tema dalam pembelajaran daring tersebut. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data dilakukan terlebih dahulu diadakan pendekatan terhadap tempat penelitian. Hal ini dimaksud agar pihak sekolah mengetahui maksud dan tujuan peneliti yang hendak dicapai dalam penelitian.
Oleh karena itu, peneliti akan dibantu oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemberian teks. Teknik pemberian tes dalam upaya pembelajaran daring untuk mengarahkan siswa mampu mengetahui atau mampu menjalankan pembelajaran daring. Waktu yang disediakan itu selama 45 menit. Yang selanjutnya teknik penilaian. Peneliti menggunakan teknik analitik, yaitu penelitian yang berdasarkan unsur-unsur skala yang dipakai untuk menilai siswa. Skala penelitian tersebut mengacu pada pedoman bagaimana guru mengupayakan siswa tersebut dalam pembelajaran daring. Yang selanjutnya teknik analisis data. Analisis data digunakan teks deskripsi kuantitatif, yaitu analisis data berdasarkan presentasi. Yang dimaksud di sini itulah menggambarkan hasil berdasarkan kenyataan objektif yang diperoleh di kelas, yaitu berupa hasil tugas atau hasil yang dilakukan. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.